Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahrani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2401960. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pembiasan cahaya. Kita masuk ke latar belakangnya. Lensa merupakan benda tembus cahaya bening dengan dua bidang permukaan. Salah satu atau keduanya merupakan bidang cekung. Sesuai dengan sifat cahaya yang mengenai benda tembus cahaya, maka cahaya akan diteruskan bukan dipantulkan. Hukum yang berlaku di sini adalah hukum pembiasan bukan pemantulan. Mengingat pada lensa sinar melalui dua benda yang kerapatan optiknya berbeda, maka sinar akan dibiaskan. Lalu, untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana menentukan jarak pergeseran sinar bias pada kaca plen paralel, yang kedua bagaimana menentukan sudut deviasi pada prisma, yang ketiga bagaimana hubungan antara pergeseran sinar datang dan sudut datang, yang keempat bagaimana menentukan nilai indeks bias pada prisma dan kaca plen paralel, yang kelima bagaimana karakteristik lensa cembung dan lensa cekung, dan yang terakhir, bagaimana menentukan jarak fokus dan lensa cekung dan lensa cembung. Untuk tujuannya sendiri, kita akan mengambil dari rumusan masalahnya. Untuk dasar teorinya, yang pertama ada yang prisma apabila seberkas cahaya melewati dua medium yang memiliki indeks bias berbeda, maka cahaya akan mengalami peristiwa pembiasan. Indeks bias masing-masing medium dapat ditemukan melalui hukum Snell. Terus buat yang plen paralelnya, medium seperti kaca plen paralel dapat digunakan untuk mengamati peristiwa pembiasan cahaya. Pergeseran cahaya oleh kaca plen paralel dapat dihitung melalui persamaan T sama dengan d sin dalam kurung I min R per cos R. Yang terakhir ada dasar teori dari pembiasan pada lensa. Pembiasan merupakan perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang memiliki kerapatan yang berbeda seperti air dan udara. Salah satu alat yang digunakan untuk mempelajari pembiasan adalah lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih, dengan paling tidak salah satu permukaan merupakan bidang lengkung. Lensa memiliki titik fokus f. Karakteristik f ini membedakan pembentukan bayangan yang diperoleh. Selain itu, pengaruh jarak benda ke cermin atau lensa pun berpengaruh, sehingga kadang-kadang terbentuk bayangan yang tegak atau terbalik dan diperkecil atau diperbesar. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda dan jarak bayangan baik untuk cermin maupun lensa pada umumnya adalah 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Untuk alat dan bahannya, kita ada prisma, plen paralel, lensa cekung, lensa cembung, milimeter blok, busur, penggaris, pensil, softboard, lalu save lampu, layar, stereometer, bangku optik, dan juga rel presisi. Ini adalah prosedur percobaan untuk prisma. Lalu ini prosedur percobaan kedua pada plen paralel. Lalu yang terakhir ada prosedur percobaan ketiga pada lensa cembung dan lensa cekung. Oke, pada analisis data prisma kita dapatkan data sebagai berikut, dan untuk mendapatkan sudut deviasi bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan mengukur langsung, menggunakan busur derajat, dan menggunakan rumus yakni D sama dengan I1 tambah R2 dikurangin beta. Lalu pada analisis data kaca pada plen paralel, percobaan ini menentukan indeks bias dan pengaruh sudut datang terhadap sudut bias pada kaca plen paralel dilakukan sebanyak 5 kali mengulang. Untuk mendapatkan nilai pergeseran cahaya bisa dicari dengan cara manual, yakni menggunakan busur derajat juga dengan menggunakan rumus T sama dengan D sin 1 min R per cos R. Dari analisis data kaca plen paralel, dari percobaan yang telah kami lakukan, saling berhubungan yaitu antara sudut datang dan pergeserannya. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara sudut datang dengan pergeseran sinar sebagai berikut, maka hubungan antara sudut datang 1 dengan besarnya pergeseran T semakin besar. Sudut datang maka nilai besarnya pergeseran juga semakin besar atau panjang. Lalu kita masuk ke analisis data titik fokus pada lensa. Pada percobaan ini untuk mendapatkan nilai titik fokus lensa cekung dan cembung menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, atau 1/f sama dengan 1/s aksen ditambah
1 per double aksen. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, menentukan pergeseran sinar bias cahaya pada kaca plane paralel menggunakan rumus T sama dengan D sin I min R per cos R. Hubungan antara pergeseran sinar datang dan sudut datang adalah bahwa semakin besar sudut datang, semakin besar pergeseran sinar. Lalu untuk menentukan sudut deviasi bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara manual yaitu menggunakan busur derajat dan perhitungan menggunakan rumus D sama dengan I1 per ditambah R2 dikurang beta. Dari hasil percobaan kami mendapatkan hasil dari sudut deviasi menggunakan busur derajat tidak jauh berbeda dengan menggunakan perhitungan. Dan yang terakhir, berdasarkan percobaan untuk menghitung besar nilai indeks bias kaca plane paralel, perlu diketahui terlebih dahulu nilai sudut datang dan nilai sudut biasnya dengan menggunakan rumus N sama dengan sin I per sin R. Karakteristik lensa cembung adalah dapat mengumpulkan cahaya dan membentuk gambar nyata, sedangkan lensa cekung menyebarkan cahaya dan membentuk gambar maya. Lalu untuk menentukan nilai fokus pada lensa cembung dan cekung menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen. Mungkin sekian, terima kasih.